Perkenalkan, nama saya Sena. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Mataram. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang literasi saya yang akan bertemakan peristiwa di sekolah yang menarik atau lucu yang ada kaitannya dengan teks. Saya adalah orang yang tidak suka membaca. Saya hanya suka membaca buku-buku yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang menarik, membaca buku cerita, dan dongeng-dongeng yang memiliki banyak gambar di dalamnya. Pada waktu sekolah dulu, saya membaca buku mata pelajaran hanya ketika guru saya meminta saya membaca dan membuat rangkuman tentang topik yang sudah dibaca. Selanjutnya, saya juga membaca itu ketika akan menghadapi ujian sekolah, dan yang saya baca itu adalah materi-materi yang sudah diajarkan guru pada buku catatan saya sendiri. Ada beberapa mata pelajaran di sekolah saya dulu, seperti mata pelajaran PKN, biologi, bahasa Indonesia, dan seni budaya, yang terkadang menuntut saya untuk menghafal materi yang telah dipelajari untuk menjawab soal-soal ujian sekolah. Teknik yang saya gunakan untuk cepat dapat memahami apa yang saya baca dan dapat mengingatnya adalah dengan memberikan tanda pada kata atau kalimat kunci dari materi yang sudah saya baca. Selanjutnya, bisa juga dengan memberi garis bawah atau diwarnai menggunakan stabilo. Dengan begitu, ketika saya akan membaca ulang materi tersebut, saya cukup membaca bagian yang sudah saya beri tanda, kemudian menjabarkannya menggunakan bahasa yang saya pahami sendiri. Walaupun kalimat yang saya jabarkan tersebut tidak sama persis dengan yang ada dalam buku, tetapi inti dari materi tersebut sudah saya ingat dan pahami. Selain hal tersebut, saya juga membacanya secara berulang-ulang untuk dapat mengingatnya. Selanjutnya, ketika saya menemukan soal yang terdapat teks bacaan yang cukup panjang, ataupun ada soal matematika yang berbentuk soal cerita, hal yang saya lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Dengan begitu, saya dapat mengetahui apa permintaan dari soal tersebut, apa yang akan ditanyakan, dan di mana saya akan menemukan jawabannya. Untuk saat ini, tidak jauh berbeda dengan waktu bersekolah dulu. Saya lebih suka melihat gambar-gambar dan menonton video-video daripada membaca buku. Akan tetapi, dengan pemahaman baru tentang literasi yang saya pelajari dari mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, saya memahami bahwa berliterasi bukan hanya sekedar membaca sebuah teks, tetapi bisa melalui gambar, melalui video-video, simbol-simbol, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai seorang guru di masa depan, saya akan berusaha lebih baik lagi untuk dapat menyukai membaca dan lebih banyak membaca buku, khususnya buku-buku pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi pendidik yang terus belajar sehingga tidak ketinggalan informasi. Saya ingin menjadi pendidik yang selalu up-to-date informasi dan dapat mencetak generasi yang cerdas di masa depan. Baiklah, selanjutnya mengenai digital storytelling literasi lintas mata pelajaran, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Untuk melakukan refleksi, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab. Konsep refleksivitas adalah bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Tujuannya untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa, sehingga akan mengubah perspektif konsepnya. Dengan melakukan refleksi, saya bisa melihat bagian mana dari tindakan saya yang harus ditingkatkan dan mana bagian yang harus diperbaiki pada saat melakukannya di pertemuan selanjutnya. Setelah mempelajari literasi pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, saya memahami bahwa literasi tidak terbatas pada muatan pelajaran bahasa saja, akan tetapi bisa juga pada muatan mata pelajaran non-bahasa seperti matematika, IPA, seni budaya, dan prakarya.
Menurut saya, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi melibatkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, mendengarkan, berhitung, dan berbicara. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari belajar literasi. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sebuah informasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, dapat meningkatkan daya fokus dan konsentrasi seseorang. Yang terakhir adalah dapat meningkatkan beberapa keterampilan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara atau berkomunikasi, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berhitung. Sebagai calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah adalah mengajarkan kepada peserta didik untuk dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Misalnya pada muatan mata pelajaran matematika yang membahas soal cerita. Selanjutnya, saya ingin mengajak peserta didik untuk membuat poster sederhana yang akan dipajang pada mading sekolah. Hal ini bermanfaat bagi peserta didik untuk dapat meningkatkan kreativitasnya dengan bernuansa literasi. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.